Shalom, apa kabar pemirsa? Harapan saya semua pemirsa ada dalam lindungan kasih Yesus Kristus. Judul pelajaran pekan ini adalah penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian pertama. Ayat hafalan Yohanes 1 ayat 1-4, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Allah yang maha tinggi. Saat ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-8. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya. Ampunkanlah kami Tuhan dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pasal-pasal pertama kitab Kejadian adalah dasar sebagai keseluruhan Alkitab. Jikalau kita gagal memahami pasal-pasal pertama di dalam kitab Kejadian, bisa saja kita akan tidak kuat untuk mendalami lebih dalam apa yang kita akan baca di pasal-pasal berikutnya, dan secara khusus adalah keseluruhan Alkitab. Di sini kita menemukan sifat kesalehan yang bekerja secara harmonis, sementara Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama menciptakan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Untuk itu kita perlu memahami bahwa kitab Kejadian, penciptaan yang ada di dalam kitab Kejadian adalah merupakan pondasi pengetahuan kita untuk melanjutkan lebih dalam apa yang difirmankan oleh Allah melalui hambanya, melalui nabi-nabinya di kitab-kitab seterusnya. Jika dipelajari dengan cermat, bahwa Alkitab dibuka dengan kata-kata yang paling agung dan mendalam, di mana kata-kata yang sederhana tetapi secara bersamaan berisi kedalaman arti yang tidak terukur. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Kalau kita selidiki lebih dalam, pada mulanya, ya, pada mulanya Allah menciptakan, berarti bumi ini belum ada. Dan sebelum mulanya ini, berarti Allah sudah ada. Kita ada karena Tuhan menciptakan kita. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah perantara penciptaan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan untuk melihat bahwa pekan penciptaan itu sesuatu yang tidak harafiah, dan juga sebagai metafora, perumpamaan, atau bahkan mitos. Hal ini sering dikaji di beberapa kelompok, dan mungkin ini merupakan suatu perbincangan yang hangat di suatu kelompok, dan menyatakan bahwa itu hanya mitos. Kata Ibrani yom atau hari digunakan secara konsisten di sepanjang narasi penciptaan untuk hari harafiah, ya, di mana dikatakan di sana hari pertama, hari kedua, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua, sampai hari yang ke-6. Sangat menarik bahwa Allah sendiri menentukan nama itu untuk satuan waktu pertama. Kita boleh baca dalam Kejadian 1 ayat 5. Dengan demikian, 7 hari penciptaan harus dipahami sebagai satu satuan waktu yang utuh, diperkenalkan oleh angka kardinal yang disebut dengan Ehad. 1 diikuti oleh angka ordinal, yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Demikian juga sifat harafiah dari hari itu diterima begitu saja. Ketika Allah menulis dengan jarinya sendiri hukum keempat yang menunjukkan bahwa dasar bagi Sabat, hari ke-7, terletak pada urutan pekan penciptaan 7 hari secara harfiah. Jadi perlu kita ingat bahwa Sabat
yang diberikan oleh Tuhan sudah ada sejak penciptaan. Bukan setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi hari Sabat itu sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Atau Sabat itu sudah ada setelah penciptaan, pada saat penciptaan. Pemirsa, sekarang ini Sabat hari ke-7 diserang habis-habisan oleh masyarakat sekuler dan komunitas agama. Mungkin karena mereka mempunyai pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita pahami mungkin saat sekarang ini. Alkitab berkata, dan Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 2. Kitab Kejadian menunjukkan 3 hal yang Yesus lakukan setelah ia menciptakan hari Sabat. Kita boleh baca Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 1 dan juga ayat yang kedua. Namun kita kutip di sini adalah ayat yang kedua. Kita boleh juga baca Alkitab kita supaya kita dapat lebih memahaminya. Di mana 3 kata kalimat ini yang luar biasa ini, yang pertama adalah bahwa Allah itu beristirahat pada hari yang ke-7. Dia bukan menciptakan, tetapi Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Itu dikatakan Kejadian 2 ayat 2. Selain itu, yang kedua, dia memberkati hari ke-7, ya. Berarti ada dua kalimat yang spesial, berbeda dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-6. Yang pertama tadi Allah beristirahat. Kalau 1 sampai ke-6 dia bekerja, hari ke-7 dia beristirahat. Lalu yang kedua dia memberkati hari ke-7. Selain dia memberkati, selain Yesus memberkati hari ke-7, dia juga menguduskan hari yang ke-7. Jadi pemirsa, ada 3 poin ini yang harus kita ingat. Allah beristirahat atau berhenti, lalu dia berkati, dan juga Allah kuduskan. Pemirsa, tidak ada hari lain dalam Alkitab yang menerima 3 tanda-tanda itu, kecuali hari ke-7. Makanya, ini merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi kita kalau kita menguduskan hari ke-7. Ketiga perbuatan ini Allah ulangi lagi dalam hukum keempat. Ketika Allah menulis dengan jarinya sendiri. Pemirsa Bakti Channel, selain hari Sabat, Allah berhenti, diberkati, dan dikuduskan. Kitab Kejadian juga menjelaskan tentang penciptaan dan pernikahan. Dekade terakhir telah menyaksikan perubahan besar dalam cara masyarakat, badan pemerintahan mengartikan bahwa pernikahan ini tidak lagi seperti yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, sebagaimana Tuhan menyatakannya. Kenapa? Karena ada beberapa negara, banyak negara di dunia ini telah menyetujui pernikahan sejenis. Apa kata Alkitab tentang pernikahan? Apakah Tuhan mengizinkan pernikahan sejenis? Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Kejadian 1 ayat 6-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Selanjutnya kita baca Kejadian 2:23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini adalah merujuk kepada Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Selain itu, bahwa manusia yang diciptakan Allah membentuk rumah tangga. Tidak hanya diciptakan, tetapi ada antar laki-laki dan perempuan itu bersatu, yang kita sebut dengan rumah tangga atau disebut dengan pernikahan. Pernikahan dalam konteks ini adalah antara Adam dan juga siapa? Hawa. Laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki dan bukan perempuan dengan perempuan. Dan inilah pernikahan yang pertama sekali terjadi.
dan disebut pernikahan kudus. Apa buktinya bahwa Adam dan Hawa menikah? Mari kita lihat Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan selanjutnya Allah memberkati rumah tangga Adam dan juga Hawa. Kejadian 1:28 mengatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus, kitab Kejadian, khususnya Kejadian 1:28 tadi, menekankan bahwa pernikahan itu, Adam dan Hawa menikah dan diberkati. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Kejadian tidak saja menambah pengetahuan baru bagi saudara dan juga saya. Tentunya tentang Kejadian pasal 1 dan juga Kejadian pasal 2. Tetapi di sana juga telah dibahas tadi mengenai pada mulanya hari-hari dalam satu pekan, Sabat dan pernikahan. Tetapi kita juga akan diberikan suatu pengetahuan baru bahwa Alkitab menyediakan mata rantai yang tidak terputus di antara penciptaan yang sempurna, kejatuhan, dan juga lahirnya Mesias yang dijanjikan, serta bangkitnya Mesias dari antara orang mati, dan juga ada janji penebusan, dan Yesus akan datang kembali untuk mengampuni semua dosa-dosa umat-umatnya yang datang kepadanya. Mari kita perhatikan Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Lalu yang kedua, Kejadian 2 ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Kejadian 3, 1-7, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dan juga kita lihat dalam Roma 5 ayat 12, di sana ada penebusan. Ya, di sana ada penebusan. Dan 1 Korintus 15 ayat 45-47 mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Pemirsa Bakti Channel, melalui pelajaran yang ke-8 ini, kita diberikan suatu pekabaran yang sangat luar biasa, bahwa kitab Kejadianlah merupakan suatu pondasi. Kita dapat mengetahui tentang penciptaan. Kita dapat mengetahui tentang waktu, hari, dan juga tentang hari Sabat yang Tuhan berikan. Dan juga kita dapat mengetahui tentang pernikahan. Serta melalui kitab Kejadian juga kita dapat mengetahui tentang manusia yang diciptakannya itu jatuh ke dalam dosa. Dan juga ada janji penyelamat, yaitu Mesias yang akan datang. Dan juga ada penebusan. Semoga dengan pelajaran ini, pemirsa yang mendengarkan video ini akan terberkati, dan iman kita pun semakin kuat, terkhusus menyongsong kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di tengah hidup kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Semoga pelajaran ini akan memberikan pengetahuan baru dan juga menambah iman kami untuk lebih berserah hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mempunyai pengharapan bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi untuk menebus kami dari semua kesalahan yang kami perbuat. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhanlah memberkati negara yang kami cintai ini. Tuhan memberkati semua masyarakat yang ada di Indonesia ini.
Tuhanlah kiranya memberkati segala upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga tim medis. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengakhiri segala virus ini bukan saja di negara kami ini, tapi juga di permukaan bumi ini. Ampunkanlah kami Tuhan dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran kita di pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.